Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf falya'budu Rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini atas izin Allah, atas pertolongan Allah dan juga atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita, ibu-ibu bisa hadir di tempat yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah, di tempat yang paling baik di muka bumi, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki ibu-ibu sekalian tercatat sebagai amal ibadah yang akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan para malaikat yang insya Allah ikut hadir membersamai kita dalam majelis ilmu ini berkenan untuk memohonkan ampunan bagi ibu-ibu sekalian nggih, sejak tadi berangkat dari rumah masing-masing sampai nanti kembali ke tempat masing-masing. Karena ini adalah keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan dikatakan menuntut ilmu adalah salah satu amal yang paling mudah untuk mengantarkan kita mendapatkan surga Allah, ibu-ibu. Okay. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumah menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Kenapa? Karena aktivitas menuntut ilmu hampir bisa dilakukan oleh semua orang, ibu. Ada amal-amal ibadah lain yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan surga Allah, tapi tidak semua orang mampu melakukan amal-amal ini, ibu-ibu. Sebagai contoh, qiyamul lail, sholat tahajud, menegakkan sholat di waktu malam, itu bisa menjadi sarana untuk mendapatkan surga Allah. Tapi nggak semua orang mampu untuk melaksanakan sholat tahajud, nggih. Ada amal yang disebut dengan puasa. Ada pintu untuk mendapatkan surga melalui pintu puasa, namanya pintu ar-royan, nggih. Tapi nggak semua orang, Bu, diberi kemampuan untuk bisa istiqomah puasa sunnah, nggih. Atau ada orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan pahala dari jalur sedekah. Tapi nggak semua orang juga mampu untuk bersedekah. Maka ada satu amal yang paling praktis, ibu-ibu, yang paling mudah. Insya Allah semua orang bisa melakukan. Yang penting punya niat. Dari yang anak-anak sampai yang dewasa, ya, itu bisa melangkahkan kaki, tinggal ya datang ke majelis-majelis ilmu. Itu sudah menjadi amal yang paling mudah mengantarkan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu apa, Bu? Siapapun yang hadir, yang mau datang ke majelis ilmu, itu semuanya mendapatkan pahala, Bu. Ya, meskipun nanti mungkin nggih kondisinya benten-benten.
Ada yang menuntut ilmu ternyata sambil ngantuk, masih ngantuk niki nggih Bu. Nggih. Atau ada mungkin ya datang ke majelis ilmu tapi begitu keluar dari masjid tadi nggak paham apa yang disampaikan oleh ustadz atau ustadzahnya. Tapi datangnya dia ke majelis ilmu itu sudah dicatat pahala Bu. Nah, nggih, apapun keadaannya, dia mau datang saja ke majelis ilmu, ke tempat kajian, itu sudah menjadi jalan bagi dia untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Baik Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah nikmat yang Allah berikan peringatannya kepada kita di dalam surat yang tadi sudah saya baca Ibu-ibu. Surat napa wau? Quraisy nggih, liila fi Quraisy. Adalah kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim. Kebiasaan mereka adalah rihlatas syita. Melakukan perjalanan di musim dingin ke negeri yang kita sebut dengan Yaman. Wassoif. Kemudian pada musim panas, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah itu biasa melakukan perjalanan untuk dagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu salah satunya Palestina, Bu. Yang sudah sering kita dengar, nggih? Nggih, yang sedang napa, Bu? Perang, nggih. Nah, itu Syam, Bu. Ya. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy adalah melakukan perjalanan untuk berdagang. Kalau musim dingin ke arah Yaman, kalau musim panas ke arah Syam, salah satunya adalah Palestina. Falya'budu, maka beribadahlah kalian kepada Allah. Menyembahlah kalian kepada Allah. Minta tolonglah kalian kepada Allah. Beramallah kalian untuk Allah. Alladzi, kenapa? Karena Allah lah yang telah memberi kalian dua nikmat. Napa dua nikmat itu? Alladzi at'amahum. Yang pertama adalah nikmat bisa makan. Ya. Alladzi at'amahum. Allah lah yang telah memberi kalian nikmat makan. Minju, sehingga kalian tidak lagi merasa lapar. Okay. Wa amanahum min khauf. Yang kedua, Allah lah yang telah memberi kalian nikmat keamanan. Min khauf, sehingga ibu-ibu tidak lagi perlu merasa ketakutan, tidak perlu merasa kekhawatiran, ya. Jadi kalau Allah sudah memberikan kita dua nikmat ini ibu-ibu, falya'budu, maka kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah, untuk beramal karena Allah, ya. Yaitu ketika kita diberikan satu nikmat bisa makan. Ibu-ibu sampun dahar sedanten? Alhamdulillah bisa makan nggih, Bu. Pagi ini bisa makan nggih? Alhamdulillah. Ya. Sehingga kita tidak lagi merasa kelaparan. Wa amanahum min khauf. Yang kedua adalah nikmat aman. Ya. Desa kita aman, masyarakat kita aman, negara kita aman. Sehingga ibu-ibu bisa hadir ke majelis ilmu itu dalam keadaan aman, tenang, nyaman, damai, gak perlu merasa ketakutan. Okay. Kondisi kita aman, Bu. Tidak sedang mengalami peperangan. Ya, tidak ada perampokan, tidak ada pencurian. Kita keluar rumah mau melakukan aktivitas, semua kondisinya aman. Nah, kalau kita sudah mendapatkan dua nikmat ini, Bu, satu nikmat bisa makan, yang kedua nikmat keamanan, maka kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Dua nikmat ini sedang diujikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, nggih, Bu. Satu, mereka nggak bisa makan, nggih, Bu. Saking nggak bisa makan, ada satu video yang mengkisahkan atau menceritakan anak-anak Palestina terpaksa harus makan rerumputan, gitu. Ya. Pasokan bahan makanan terkadang juga tidak memadai, gitu, atau mungkin masih membutuhkan jumlah yang sangat banyak untuk bisa dikonsumsi oleh seluruh penduduk Palestina. Yang kedua, mereka sedang dalam kondisi yang tidak aman karena di mana-mana ada peperangan. Terdengar suara ledakan, seolah-olah kematian ada di depan mata. Nah, bayangkan Ibu, maka ketika kita berada di negeri Indonesia yang kita cintai,
Alhamdulillah kita semuanya bisa makan, bisa sarapan, sehingga ibu-ibu bisa hadir ke sini dalam keadaan aman dan tenang. Maka dua nikmat ini kalau masih ada pada diri kita, masih Allah berikan kepada kita, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, mumpung sehat, bisa makan, kondisinya nggak lapar, kondisi negara kita aman, ayo kita melakukan aktivitas ataupun amal yang bermanfaat untuk dunia kita ataupun untuk akhirat kita. Ngoten nggih, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, kemudian selain nikmat bisa makan dan juga nikmat keamanan, ada nikmat-nikmat lain yang telah Allah berikan kepada kita yang jumlahnya sangat banyak, gak terhitung, gitu. Nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman, ya, iman dan aman, gitu, gitu. Nikmat iman, yaitu nikmat yang nilainya itu melebihi nikmat materi dunia, Bu. Kenapa? Karena keimanan inilah yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Maka ibu-ibu doanya adalah semoga kita diistiqomahkan dalam iman. Sampai kapan? Sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Meninggal dalam keadaan beriman dan dalam keadaan husnul khotimah, ya. Diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selamat dari kengerian hari kiamat ataupun kengerian saat dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, kemudian ada nikmat-nikmat lain, ya. Allah menyampaikan wa fi anfusikum afala tatadzakkarun, gitu ya. Dan pada penciptaan dirimu, tidakkah kamu mengingatnya? Ya. Pada penciptaan diri kita, ibu-ibu, tidakkah manusia mau mengingat dan menghitung berapa jumlah nikmat, ya? Yang tentunya jumlah itu nggak bisa dihitung, ya? Atau paling tidak manusia mau berpikir dan merenungkan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan pada penciptaan diri kita, ibu-ibu. Ya. Pernah saya bertanya kepada ibu-ibu yang hadir di majelis ilmu, Bu, ya, kinten-kinten siapa di antara ibu-ibu sekalian ini yang mau mengaku sebagai orang paling kaya? Ngaten nggih, Bu? Betul nonton, Bu? Gak ada ya? Yang paling kaya gak ada nggih, Bu? Saestu, Bu, betul nonton ini? Yang paling kaya. Nah, ternyata betul nggih, Bu, gak ada ibu-ibu yang berani menunjukkan jari. Nggih. Karena kita merasa napa, Bu? Gak punya apa-apa, ngoten nggih? Nah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa manusia itu sering mengukur masalah rezeki itu dari pencapaian materi, Bu. Mengukur rezeki dari harta yang kita miliki. Mengukur rezeki itu dari kesuksesan keluarga kita. Kalau kita sudah memiliki harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, terkenal, populer, anak-anaknya berhasil, sekolahnya di luar negeri, jadi pejabat semua, jadi pengusaha semua, orang akan mengatakan kuwi wis paling sugih dan paling sukses. Ya. Jadi materi sering dihitung, rezeki sering dihitung pada pencapaian harta dan materi. Ya. Dan kita merasa menjadi orang yang paling miskin dan menderita ketika tidak mendapatkan apa dari materi dunia. Nah, tenggih ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita merenungkan penciptaan diri kita. Betapa Allah telah memberikan kekayaan luar biasa. Memberikan kenikmatan yang luar biasa, di mana kenikmatan itu nggak bisa diukur dengan harta, ibu-ibu. Ya. Karena rizki ada yang berupa kesehatan, okay? Rizki ada yang berupa keselamatan, okay, ibu-ibu. Ya. Bahkan kesehatan, nikmat sehat itu dikatakan nikmat paling pokok kedua setelah nikmat iman, Bu. Betapa orang lupa bahwa kesehatan itu menjadi modal utama
dirinya untuk bisa beraktivitas. Kalau ibu-ibu nembe sakit, ibu-ibu nggak bisa datang ke masjid ini. Ya. Kalau kita sedang diuji sakit, kita nggak bisa melakukan banyak aktivitas, Bu. Dan yang diinginkan oleh orang yang sakit adalah dirinya sehat, agar bisa beramal soleh. Maka mereka akan mengatakan, piye carane akan aku usahakan agar aku ini sembuh dari penyakit. Orang baru bisa merasakan nikmat sehat kalau sudah diuji dengan rasa sakit. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, alam naja'allahu ainain wa lisanau wa syafatain wa hadainahun najdain. Nggih, surat Al-Balad dari ayat 8 ya, 7 8 9 niku nggih. Bukankah kami telah menjadikan untuknya, alam naja'allahu ainain, telah kami jadikan untuk dia dua mata. Oke. Allah telah memberikan kita nikmat dua mata, Bu. Ya. Bagaimana besarnya nikmat penglihatan, Ibu-ibu? Oke. Karena ketika kita bisa melihat, ya, maka kita akan merasakan indahnya alam semesta. Kita bisa melihat wajah orang-orang terkasih dan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Ibu-ibu bisa bertanya kepada mereka yang diuji oleh Allah dengan hilangnya penglihatan. Selama hidupnya dalam kegelapan, Bu, yang dilihat cuma gelap. Ya, kita baru merasakan mati lampu atau oglangan di waktu malam, ya, itu rasanya sudah nggak bebas beraktivitas, nggih. Kok kabeh-kabeh peteng, ngaten nggih, Bu. Arep ngopo-ngopo ora iso. Nah, betapa nikmat penglihatan, Bu. Nikmat cahaya yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau sudah punya dua mata, bisa melihat dunia, bisa melakukan aktivitas dengan mudah. Nah, ini mata menjadi nikmat yang paling besar, ya. Kadang cita-cita orang yang buta adalah bisa melihat dunia, Bu. Ya. Seandainya mataku ini bisa melihat, gitu, Bu. Ini berapa harga kornea, Bu? Harga kornea seandainya bisa dijual, Ibu-ibu, ya. Atau ada yang menawarkan kepada ibu-ibu, nggih? Ya, Bu, korneane jenengan kula tumbas, Bu. Biar saya yang buta ini bisa melihat. Pinten, Bu, regine? Berapa miliar yang ibu inginkan? Saya beli. Orang itu punya harta, tapi diuji oleh Allah dari sisi penglihatan. Nah, ibu-ibu punya kornea sehat, dibeli sama orang itu, Bu, dengan harga yang paling mahal. Ya, sekian miliar. Mau mboten, Bu? kita jual kornea kita, nggak bisa ngelihat, kemudian kita mendapatkan harta yang begitu banyak. Kersa mboten? Mboten nggih, Bu. Berarti baru mata aja nilainya sudah, ya, melebihi nilai harta, Bu. Bahkan yang punya harta pun rela mengeluarkan seluruh, ya, apa yang dimilikinya agar bisa melihat. Itu baru satu mata loh, Bu, ya, atau dua mata. Itu baru satu nikmat penglihatan, Bu. Nah, ini kita ragu untuk mengatakan aku orang paling kaya, gitu nih, Bu, ya. Karena kita sering mengukur kekayaan dari masalah materi. Kita nggak menyadari ternyata penglihatan itu harganya melebihi materi. Gitu. Nah, ibu-ibu punya ginjal. Ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan gagal ginjal. Gitu. Tiap minggu harus cuci darah. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk cuci darah, ibu-ibu? Ya, biayanya nggak sedikit. Dan itu berlangsung sekian tahun. Nah, kalau ginjal kita mau dibeli, satu saja sebelah ginjal, kula tumbase, biar saya merasakan sehat, nggak cuci darah lagi. Kinten-kinten kita mau nggak jual ginjal kita. Nah, begitulah, Bu. Nggih, nikmat pendengaran, nikmat mulut, nggih, Bu, nikmat lisan, ya. Itu adalah nikmat-nikmat kalau diperjualbelikan atau dinilai, diukur dengan harta atau materi, itu nggak bisa kebeli, Bu.
Dan Allah memberikannya kepada kita gratis, cuma-cuma. Kita nggak diperintahkan untuk bayar. Kita hanya diperintahkan untuk mengakui diri kita bahwa kita ini hanya makhluk. Kita ini adalah hamba yang diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah memberikan kelengkapan indera pada tubuh kita, yang dengan kesempurnaan penciptaan kita, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak meminta balasannya sama sekali. Nah, insyaallah nggih Bu, maka mindset kita atau pemikiran kita harus diubah nggih Bu, bahwa rezeki tidak melulu soal materi. Ya, semua orang memang nggak punya gaji, nggih Bu. Leres nggih? Tapi semua orang punya rezeki. Kalau gaji didapat ya bulanan, tapi kalau rezeki kita dapat setiap saat, Bu. Udara yang kita hirup itu rezeki. Ya. Dan Allah memberikannya gratis cuma-cuma. Berapa banyak yang kita hirup tiap hari? Kalau sudah masuk rumah sakit itu bayar oksigen, itu mahal sekali, Bu. Itu baru nggak bisa nafas, dikasih tabung oksigen, itu harganya mahal. Tapi ketika kita bangun di pagi hari, ya, kemudian bisa menghirup udara segar, bisa melihat cahaya matahari dengan mata kita, itu adalah rezeki yang nggak terkira. Karena ada orang yang diuji dengan nggak bisa nafas, ada orang yang diuji nggak bisa melihat sinar matahari. Nah, ini agar kita bersyukur atas semua kondisi yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nonton nggih ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Tadi ada dua napa? Waja'allahu ainain walisanau, dan Allah berikan, kami berikan kepada dia lisan. Lisan nggih. Ya. Napa Bu lisan nggih? Ya, bukan kalau mulut kan ini, Bu. Nah, lidah, nggih. Yang dengan lisan itu manusia bisa bicara. Ya, wasyafatain, dan dua mulut. Yang dengan mulut itu manusia bisa mengunyah makanan. Nggih. Ini mulut kan fungsinya banyak, nggih Bu. Mulut, lisan ini kan ada di ya mulutnya dua, matanya dua, lisannya cuma satu ini, Bu. Ya, kita lihat ini. Allah menciptakan semua yang ada pada tubuh kita agar kita renungi ini. Ya, nikmat mata, nikmat pendengaran, ya Bu. Kalau tuli itu masya Allah, Bu. Orang kalau sudah tuli nggak bisa menangkap pembicaraan. Sehingga kalau mau bicara dengan orang yang nyuwun sewu tuli, itu terkadang harus pakai isyarat. Ngerti nggih? Nikmat pendengaran, nikmat kedua mata. Ini diciptakan dua, Bu. Mata dua, pendengaran dua, mulut ini juga dua, nggih, atas dan bawah, tangan dua, kaki dua. Tapi ketika menciptakan lisan, ya, Allah memberikan lisan kita ini cuma satu, Bu, lidah. Yang lainnya dua, tapi lisannya satu. Dan masing-masing anggota tubuh kita itu ada fungsinya sesuai dengan tujuan penciptaannya. Fungsi tangan untuk apa, fungsi kaki untuk apa. Dan Allah menitipkannya kepada kita itu agar dirawat dengan sebaik-baiknya. Kalau kondisinya sehat, itu bisa digunakan untuk maksimal ibadah. Ya. Badan kita ini semuanya titipan, Bu. Ya. Maka barang titipan ini harus kita jaga, kita rawat dengan amanah, agar ketika nanti kita pulang kepada Allah, dikembalikan semua titipan itu kepada Allah, itu kondisinya terawat. Ya, kondisinya baik, nggak ada yang cacat, nggak ada yang rusak. Berarti yang ingin Allah kehendaki dari diri kita adalah bahwa semua yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah berikan nikmat itu kepada kita, itu dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tujuan penciptaannya. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
saya akan membahas ataupun menyinggung sedikit terkait dengan bagian dari tubuh kita yang sangat menentukan kualitas diri kita dan juga sangat menentukan akhir kesudahan kita, ya, melalui ya satu anggota, ya, anggota dari tubuh kita yang kita sebut dengan lisan, Bu. Nggih. Tadi sudah kita pahami nggih, semuanya diciptakan dua. Pendengaran dua, penglihatan dua. Ternyata ketika Allah menciptakan lisan atau lidah itu cuma satu, nggih, Bu. Ya agar ini fungsinya apa, Bu? Diberikan dua ini agar kita lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar. Nah, lisannya satu, ya, sedikit bicara, ngoten nggih. Ngomongnya sithik wae, ya. Tapi banyak mendengar, telinganya dua, nggih. Baik Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, nggih, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Ya. Iman seorang hamba itu tidak istiqomah sebelum hatinya istiqomah. Ya. Jadi iman kita ini nggak bisa konsisten kalau hati kita ini juga nggak konsisten. Ngaten nggih? Lawan kata dari konsisten ini apa nggih, Bu? Mencela, mencele. Nggih. Mencela, mencele, ngoten nggih. Itu namanya nggak konsisten atau nggak istiqomah, ngoten nggih. Jadi iman itu apa yang diyakini di dalam hati itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Ngoten nggih. Kita meyakini Allah yang memberikan rizki. Yakin betul, Bu? Ya. Yakin nggih Allah yang memberikan rizki. Tadi konsep rizki harus dipahami nggih. Rizki tidak melulu soal materi. Keselamatan itu rizki, kesehatan rizki, nggih, anak-anak yang nurut dan soleh itu rizki, tetangga yang baik juga rizki, suami yang setia juga rizki. Bahkan ketika ibu-ibu punya kesempatan datang ke majelis ini itu juga rizki, Bu. Kenapa enggak semuanya dapat kesempatan loh, nggih, Bu? Ya, kita bisa tilawah itu rizki, Bu. Bisa melaksanakan 2 rakaat sholat fajar itu rizki. Kenapa? Ada orang yang nggak sanggup, Bu, melaksanakan ya rakaat fajar, nggih. Nah, kalau kita diberikan kemampuan bisa melaksanakan 2 rakaat fajar, berarti kita mendapatkan rezeki itu. Ya, bahkan lebih baik dari dunia seisinya. Nah, nggih. Kita bisa silaturahmi itu rezeki. Nah, jadi rezeki itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk kita meskipun wujudnya enggak materi, nggih, Bu. Nah, kalau sudah begitu Ibu-ibu, ya nanti kita akan bersyukur, ya. Enggak apa-apa lah gajine yang tertulis berupa angka-angka cuma sekian juta, ngoten nggih. Tapi alhamdulillah diparingi sehat. Ngoten nggih. Ada yang Bu, gajinya jutaan. Nggih, mungkin puluhan juta. Tapi diuji napa, Bu? Keluarganya keluar masuk rumah sakit, ngoten nggih. Biayanya enggak habis-habis gitu. Nah, seperti itu. Berarti kalau kita diberikan sehat, ya ini rezeki kita. Meskipun secara angka mungkin kita mendapatkan gaji yang sedikit ataupun bayaran sedikit atau upah yang sedikit, tapi kita ingat, kita dapat rezeki-rezeki yang lainnya, diberikan sehat, diberikan selamat. Nah, itu adalah wujud-wujud rezeki yang harus kita syukuri, nggih. Baik Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meyakini Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kita makan, Allah yang memberikan kita minum. Tetapi kita manusia dituntut untuk bekerja dan ikhtiar. Kan ngaten nggih? Karena makan dan minum ini tidak langsung turun dari langit, ya. Tapi Allah memerintahkan kita ikhtiar dulu, Bu, kerja dulu, ya. Nanti Allah yang akan mendatangkan hasilnya. Dengan cara apa? Ya terserah Allah. Dari arah mana? Ya terserah Allah, ngoten nggih, Bu.
Karena rezeki itu akan Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki, dengan cara apapun yang Dia kehendaki. Kadang Bu, kita jualan, belum tentu rezekinya dari jualan, tapi justru rezekinya dari arah yang lainnya. Hari ini jualannya nggak laku, tapi dapat rezeki dari arah yang lain. Suka-suka Allah. Oke? Nah, kalau kita sudah yakin Allah yang memberikan rezeki, maka harus kita sesuaikan dengan tindakan kita. Apa bentuk tindakan kita? Kita hanya beribadah kepada Allah dan hanya minta rezeki itu kepada Allah. Jangan minta rezeki kepada yang lain. Kalau kita yakin Allah yang memberikan rezeki. Nah, ngerti nggih? Jadi keimanan seseorang tidak akan lurus kecuali hatinya juga istiqomah. Ya. Hatinya juga konsisten. Allah yang memberikan rezeki, maka aku akan minta rezeki itu kepada Allah dan aku tidak akan minta rezeki itu kepada yang lain, termasuk kepada makhluk. Ya, contohnya apa? Ada mungkin sebagian orang yang percaya bahwa yang datangkan rezeki itu adalah pesugihan. Ngerti nggih? Ya. Ya, jadi untuk napa ini biar kayanya cepet gitu nggih Bu, nyimpan pesugihan. Nah, ya. Nah, nanti itu bisa mencederai ataupun merusak keimanan kita. Ngerti nggih? Jadi kalau kita yakin Allah yang memberikan rezeki, maka minta rezeki itu kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Setelah itu kita bisa ikhtiar semaksimal mungkin, diiringi dengan doa, masalah hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Dan hati seseorang itu tidak akan istiqomah kecuali lisannya juga istiqomah. Ya. Jadi apa yang keluar dari lisannya itu adalah cerminan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Okay. Ini menunjukkan betapa ada hubungan erat antara yang tersimpan di dalam hati dengan apa yang dikeluarkan oleh lisan kita, ibu-ibu. Ya, seperti halnya ketika ibu-ibu menuangkan, misalnya kita menuangkan teh, kita taruh teh, air teh di dalam teko. Kemudian ibu menuangkannya ke dalam cangkir. Itu yang keluar nopo, Bu? Yang keluar nopo? Apakah berubah menjadi kopi ataupun susu? Ya. Yang keluar juga teh. Nah, ngaten nggih. Maka hati manusia itu cerminan, Bu. Apa yang keluar dari lisannya itu adalah cerminan apa yang ada di dalam hatinya. Yang keluar dari teko adalah apa yang tersimpan di dalam teko itu. Kalau yang ditaruh di teko air putih, yang keluar air putih. Kalau yang ada di teko kopi, yang keluar kopi, nggak mungkin berubah jadi susu, ya. Kalau yang ada di teko kopi, yang keluar kopi, nggak mungkin berubah jadi es ataupun yang lainnya. Nah, maka Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada kita betapa urusan lisan ini bukanlah urusan yang remeh, ya. Tapi urusan yang sangat menentukan keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini penting untuk diketahui oleh para wanita. Kenapa ibu-ibu sekalian? Rasulullah SAW pernah di Isra Mi'rajkan, nggih. Dan Isra Mi'raj ini kan menjadi salah satu mukjizat Rasulullah. Gitu nggih. Beliau diperjalankan di waktu malam dan itu terjadi ketika beliau masih berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah hiburan untuk Rasulullah, Bu. Kenapa? Beliau mengalami tahun yang disebut dengan tahun kesedihan. Apa itu tahun kesedihan? Satu, itu wafatnya paman beliau namanya Abu Thalib. Yang kedua, wafatnya Sayyidah Khadijah. Maka untuk menghibur Rasulullah, ya, itu Allah memperjalankan beliau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dan itu terjadi hanya dalam waktu satu malam. Ya, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian beliau dinaikkan, Bu. Mi'raj itu artinya naik ke atas, melewati langit 1, langit 2, langit 3 sampai ke langit yang ke-7. Ya. Nah, nanti di Sidratul Muntaha, ya, beliau berdialog dan berkomunikasi dengan Allah untuk menerima perintah mengerjakan sholat.
Ya, jadi perintah sholat itu Rasulullah diminta untuk datang langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Ya. Yang awalnya perintah sholat itu 50 kali, kemudian beliau mendapatkan dispensasi dikurangi hingga akhirnya cuma jadi 5. Nah, dalam perjalanan Mi'raj ini beliau juga diperlihatkan surga dan neraka, Bu. Ya. Bahkan Rasulullah dalam satu hadisnya menyampaikan, ketika aku berjalan di surga, aku mendengar sendal miliknya Bilal bin Rabah itu ada di depanku di surga. Jadi suara sendalnya Bilal, sahabat beliau, itu ada di surga. Nah, ini jadi beliau melihat bagaimana keindahan surga dan siapa saja yang menjadi penghuninya. Termasuk beliau juga diperlihatkan neraka, Bu. Jadi Rasulullah itu bisa melihat surga dan neraka. Termasuk siapa saja yang menjadi penghuni neraka. Nah, beliau menyampaikan, ketika aku diperjalankan pada peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian aku diizinkan untuk menengok surga dan neraka, aku melihat siapa saja penghuninya. Ketika aku melewati neraka, aku melihat ternyata penghuninya kebanyakan adalah para wanita. Dan aku melihat ada wanita yang mencabik-cabik ataupun mencakar-cakar wajahnya. Maka para sahabat bertanya, karena kesalahan apa wahai Rasulullah sampai mereka dihukum seperti itu? Rasulullah mengatakan, karena kesalahan lisannya. Karena kesalahan ya lisannya, Bu. Lisan ini loh, Bu, yang cuma satu, yang kalau kita pegang nggak bertulang, lunak, Bu. Masya Allah. Ini bayangin, Bu, lisan kita ini kalau dibuat bertulang, Bu, jadi kaku. Kita nih ibu-ibu bisa luwes bicara mboten. Ya saking nggak bertulang niki nggih, Bu. Kan luwes banget ngomongnya gitu nggih. Saking luwesnya, Masya Allah, ya, nanti tajamnya itu bisa mengalahkan tajamnya pedang, Nah, kemudian Rasulullah bersabda kepada para wanita, wahai para wanita, jamaah para wanita, tasodakna, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Kenapa? Karena aku melihat kebanyakan dari penghuni neraka adalah kalian para wanita. Kenapa wahai Rasulullah gitu, Satu, ya karena lisan kita. Yang kedua, kenapa nggih, Bu? Kalian ini kasratun nas syukah gitu nggih. Kalian ini adalah orang-orang yang banyak ngeluh. Ya. Para wanita adalah orang-orang yang banyak ngeluh. Ya. Kemudian yang kedua adalah kufur terhadap suami. Ya. Apa artinya kufur terhadap suami, Bu? Tidak berterima kasih kepada suami. Ya. Ketika suaminya melakukan satu kesalahan atau ketika wanita ini merasakan kekecewaan terhadap suaminya, dia akan komentar, aku nggak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Pada yahono yahene dikai pangan ngoten nggih, Bu. Ya, dikasih nafkah, tapi begitu ada masalah, dia akan mengatakan kepada suaminya, ya, aku tidak melihat kebaikanmu. Nah, ini nggih. Dan itu semuanya terucap melalui lisan perempuan, nggih, Bu. Nah, ini nggih. Baik Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang para wanita yang banyak mendapatkan napa nggih? Wejangan nggih, agar wanita ini memperhatikan bagian dari organ tubuhnya yang sangat luas ini, Bu. Ya. Nah, Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penelitian hasil studi itu membuktikan nggih, ya, bahwa wanita secara kodrat itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling banyak bicara, Bu. Ya. Kenapa? Karena wanita itu sehari harus mengeluarkan kosakata itu sampai 20.000 kosakata, Bu. Sementara kaum laki-laki itu 6.000 kosakata. Makanya kalau kita emak-emak dikatakan emak-emak cerewet, gitu nggih. Ya, ibu-ibu ya, kalau anak-anak menyampaikan kepada kita, mae galak, mae cerewet, ngoten nggih. Nah, kenapa ibu-ibu? Semuanya dikomentari,
Ngoten nggih. Kalau kita sama anak-anak kita kan semuanya dikomentari nggih, Bu. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu bagi seorang ibu semuanya bisa dikomentari, Bu. Ya. Ibu-ibu yang engkau kagungan putu napa lari-lari yang tasik alit-alit bisa merasakan nggih, Bu. Nggih. Ya, rumah kita itu paling ramai dengan ya, dengan cerewetnya kita nggih. Jadi kalau sekali ibu-ibu sakit atau sehari ibu-ibu enggak ada, itu rumah terasa sepi nggih, Bu. Nah, kodratnya begitu, Bu. Jadi fitrahnya memang wanita diciptakan ya banyak bicara atau mengeluarkan kosakata seharinya itu 20.000. Sementara kaum laki-laki 6.000. Nah, ini hasil studi atau penelitian yang dilakukan oleh orang-orang barat nggih. Ada sebuah jurnal itu menyebutkan napa nggih, Bu? Ada protein yang disebut dengan FOXP2 itu yang menjadi protein terbesar di mana wanita itu 30% lebih besar daripada kaum laki-laki, dan ini adalah satu gen yang bertanggung jawab menghasilkan komunikasi dan pembicaraan. Ternyata jumlah FOXP2 yang dimiliki oleh perempuan itu 30% lebih banyak daripada yang dimiliki oleh laki-laki. Nah, jadi FOXP2 ini adalah gen yang bertanggung jawab untuk menghasilkan komunikasi dan pembicaraan atau perkataan. Wanita jumlahnya lebih banyak, Bu. Maka sehari wanita itu mengeluarkan kurang lebih 20.000 kosakata. Ya. Sementara kaum laki-laki sedikit, Bu. Lebih banyak diamnya. Dan ketika laki-laki mendengar informasi atau menyampaikan perkataan, itu teratur, Bu, sudah masuk drive-nya masing-masing. Ya. Sudah masuk ya. Mana yang disimpan, mana yang ini sudah ada gitu, Bu. Tapi kalau perempuan pokoknya kudu metu 20.000 kata, Bu. Ya. Harus keluar 20.000 kata, Bu. Makanya begitu suami pulang kerja, ibu-ibu nggak bisa nahan untuk nggak cerita, Bu. Ya. Karena seharian itu kita aktivitas di rumah gitu ya, sibuk dengan anak-anak, kadang nggak sempet ngobrol, nggak sempet ngomong gitu nggih. Nah, begitu ada orang yang bisa diajak ngomong, suami datang pulang dari kerja, itu mesti ibu-ibu nggak bisa nahan untuk cerita apapun yang terjadi di rumah kita. Nah, yang dibutuhkan wanita adalah hanya bercerita. Hanya bercerita. Pokoknya kalau sudah keluar 20.000 kata-kata, itu wes puas, Bu. Gitu nggih. Ya, betul nggih. Sing anake polahe kayak gini, diceritakan semuanya, Bu. Yang tadi ketemu teman yang kayak gini, tadi ketemu tetangga yang ceritanya ini. Nah, itu nanti semuanya diceritakan kepada suami. Okay? Dan saya teringat ada satu hadis yang menceritakan Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pernah ngobrol dengan Rasulullah sebagai suami beliau. Itu Aisyah menceritakan dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Nah, cerita Aisyah itu menceritakan tentang 11 tipe wanita beserta tipe suaminya masing-masing. Cerita tentang 11 tipe wanita, Bu. Hadisnya namanya hadis Ummu Zar'in. Aisyah menceritakan 11 tipe wanita beserta suaminya masing-masing, dan itu didengarkan oleh Rasulullah sampai selesai. Bayangin, Bu, ya. Maka tugas suami adalah ya punya seni keterampilan mendengarkan curhatan istri. Ngoten nggih. Ya. Kadang suami winginane wis mbak ceritake nah. Ya. Ya karena namanya kita senang cerita nggih, Bu. Kemarin diceritakan, hari ini ceritakan lagi. Pokoknya 20.000 kata harus dihabiskan itu, Bu. Ya. Makanya kadang dihabiskan dengan ngomel-ngomel gitu nggih. Nah, maka Masya Allah ya, potensi yang begitu besar ini ada sisi positifnya, tapi ada juga sisi negatifnya. Kata nggih, Bu. Maka sisi positifnya, kemampuan wanita untuk berbicara dan mengeluarkan ribuan kosakata itu kalau dikelola dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang benar, itu akan menghasilkan potensi yang luar biasa, Bu. Ya, maka Ustadz Salim Afilah itu pernah menyampaikan, jadilah cerewet solihah.
cerewet solihah Bu. Ya. Agar apa? Agar 20.000 kosakata yang keluar dari lisan kita itu nilainya nggak sia-sia atau justru bisa menjadi ladang dosa untuk kita kalau nggak disalurkan dengan cara yang tepat di tempat yang tepat juga. Ya. Makanya kan ada ibu-ibu yang nggak betah di rumah Bu. Yang dibutuhkan itu kalau ketemu temennya dia bisa cerita. Ya. Maka kalau istilahnya nonggo itu penak banget nggih Bu. Istilah nonggo penak banget nggih Bu. Apalagi kalau nonggonya itu pas di bok gitu nggih. Ada bok tempat duduk-duduk. Nah, ketemu sama tetangganya sambil petan gitu nggih. Gitu nggih Bu. Nah, itu karena memang kebutuhannya untuk menyalurkan 20.000 kosakata gitu loh. Harus tersalurkan Bu. Kalau enggak, ya itu nanti jadinya insya Allah stres, ya, suntuk, ya, ngomel-ngomel gak karu-karuan. Nah, kadang wanita itu butuh teman untuk cerita, butuh teman untuk curhat. Hanya saja ini nanti yang perlu diwaspadai dan perlu dikendalikan dengan cara yang benar agar nanti tidak berbuah dosa. Ya. Tapi kemampuan kita berbicara itu akan menjadi ladang pahala. Ya. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan talenta atau kemampuan pandai berkomunikasi, ya. Jadi kalau wanita sudah diem, itu berarti dia lagi lagi sakit satu. Yang kedua, Bu, lagi nesu. Lagi rapingin ngomong gitu nggih Bu. Itu kan lagi nesu. Fitrahnya wanita itu suka ngomong Bu. Jadi kalau wanita lagi diem berarti lagi ada masalah kan? Gitu. Kalau ibu lagi ada masalah kan pilih diem. Tapi aslinya itu nggak betah loh Bu. Karena fitrahnya kita itu ngomong gitu loh. Ya. Maka para suami juga harus paham. Nak bojoku lagi meneng. Ya. Berarti ada sesuatu. Karena selama ini dia ngomong terus kuwabeh diceritake. Kalau sekarang lagi diem berarti dia lagi emosi, lagi marah, lagi ada masalah atau lagi ini sakit gitu ya, sakit hati ataupun sakit yang lainnya. Nah, ini sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Maka potensi ini bisa kita manfaatkan dalam hal-hal yang positif, ibu-ibu. Ya. Maka kita lihat nggih, anak perempuan itu lebih cepat ngomongnya daripada anak laki-laki. Karena memang kodratnya begitu, fitrahnya begitu. Ya. Nah, agar kosakata kita ini bernilai pahala, ya, maka ibu-ibu bisa memanfaatkannya dalam medan-medan pendidikan. Di antaranya adalah mendidik anak-anak kita dengan memberikan perintah pada hal-hal yang baik ataupun menasehati mereka ketika mereka melakukan satu kesalahan. Makanya ibu kan yang paling jueh. Sholat. Nonton nggih? Itu yang paling sering mengingatkan ibunya, ya. Sholat, ayo le sholat. Sampai berapa kali Bu sehari nyuruh anaknya datang ke masjid sholat? Tangi le subuh. Nggih. Ya, enggak terhitung nggih Ibu. Nah, ya. Pulang sekolah sepatune taruh di rak. Bajune masukkan keranjang atau mesin cuci. Bukunya taruh di tempatnya. Nah, semuanya nggih Bu. Nah, ketika anak-anak berantem, ojo tukaran. Kalau temennya rapatut seperti itu, sama gurunya harus hormat, sama orang tua harus hormat, sama temennya retok padu. Nah, ini yang paling jual sinten Bu? Ibu. Ya. Kalau jajan, pilih jajan yang sehat, gitu nggih. Jangan jajan yang macam-macam yang bisa merusak kesehatan. Nah, Ibu, gitu nggih Bu. Nah, tapi dalam hal-hal tertentu, ya, atau hal-hal yang paling penting, itu terkadang justru omongan bapak yang paling manjur Bu. Ya. Misalnya berkali-kali diperintahkan sholat oleh ibunya, ramangkat-mangkat. Ya. Giliran bapaknya yang ngomong, ya, langsung berangkat Bu. Ya, langsung berangkat. Nah, dalam pendidikan yang terkait dengan ibadah dan iman, itu bapak kalau sudah ngomong berarti urusan itu urusan penting. Kalau bapak yang sudah nyuruh sholat
berarti urusan sholat itu penting, gitu loh. Jadi dalam kondisi-kondisi yang sangat urgen, masalah iman, masalah pendidikan, itu kalau Bapak sudah ngomong, itu pengaruhnya luar biasa, Bu. Kenapa? Karena selama ini Bapak jarang ngomong. Begitu Bapak sekali ngomong dan memerintahkan, oh berarti urusan ini nggak boleh dianggap sepele. Kan beda sama Ibu, karena Ibu tiap hari ngomel, semuanya dikomentarin, semuanya disuruh. Jadi begitu nyuruh sholat itu kayak dianggap, biasa, ibu-ibu ya kayak gitu nggih. Ibu-ibu bawel, cerewet, galak kan gitu nggih, Bu. Nah, jadi seolah-olah itu anak-anak itu walah kuwabeh semuanya disuruh, ibu itu kuwabeh dikomentari, kuwabeh salah naik karo ibu itu kan gitu nggih. Tapi giliran Bapak, karena Bapak nggak pernah ngomong, begitu ngomong, oh berarti urusan itu adalah urusan penting. Nah, ini fungsinya Bapak. Maka ada pepatah mengatakan, bagi para Bapak jangan pernah menjadi ayah bisu. Yang ketika pulang kerja sampai rumah hanya diem saja, Bu. Nah, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, pendidikan paling penting dan paling mengena itu justru ada di tangan sang ayah. Ngoten nggih. Baik ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan potensi keterampilan kita berbicara itu pada hal-hal yang positif, ya, untuk mendidikan anak kita, untuk mengarahkan mereka, memberikan nasihat kepada mereka, ataupun urusan-urusan yang terkait dengan masyarakat ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Ngoten nggih? Berikan tegur sapa yang baik, ya, tutur kata yang lembut, ya, atau pembicaraan yang tidak menyakiti hati. Nah, ngoten nggih? Kita berikan sapaan terbaik untuk tetangga kita, untuk teman kita, dan yang paling penting adalah Bu? Jangan sampai kita para wanita ini tergelincir dengan lisan kita yang justru bisa menyakiti hati orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, atau berupaya untuk nyebarkan fitnah, adu domba, ngoten nggih? Ataupun Masya Allah mencari aib-aib orang lain yang kemudian dibicarakan bersama. Nah, ya ini jangan sampai, ya karena ini Bu, ya fitrahnya wanita suka ngomong nih nggih. Nah, ibu kalau pergi ke pasar, begitu pulang dari pasar ketemu tetangganya, Bu, saking pundi? Kira-kira kita jawabannya 1 atau 25, Bu? ya. Itu satu pertanyaan jawabannya bisa banyak loh, Bu. Saking pundi? Tetangganya nanya sama kita ini, Bu. Bu, saking pundi? Kita akan jawab saking peken. Ternyata kalau nggak bisa ngendalikan nih, Bu, saking peken. Wah, teng peken kalau temu Bu Lurah loh. Masya Allah, Bu Lurah niku nggih. Nah, Bu. Nggih. Saniki kok tambah ngeten gitu, Bu. Padahal pertanyaannya cuma satu. Bu, saking pundi? Dari pasar. Nanti dia akan cerita di pasar tadi ketemu sama siapa saja. Ya, nanti dia akan cerita, jebule apa-apa kabeh larang ya. Kabeh mundak ya. Ngoten nggih. Nah, ini karena memang wanita begitu, Bu. Ya, ditanya satu jawabannya bisa 25 sampai 100. Ya. Nah, itu tanpa kita sadari, terkadang nanti merembetnya sampai kemana-mana. Okay. Maka kemampuan untuk mengendalikan lisan kita, ya, itu butuh keterampilan, Bu. Okay. Butuh pelatihan. Maka Rasulullah pernah mengingatkan kita, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diem, ya, berkata yang baik atau dia diem. Jadi kalau kita ini mau ngomong, usahakan yang keluar dari ucapan kita adalah yang baik-baik, Bu. Ya, ngasih nasihat yang baik, ngasih sapaan yang baik, ya, memberikan komentar yang baik. Nah, pokoknya yang keluar dari lisan kita yang baik-baik. Nah, kalau nggak bisa yang baik, lebih baik diem. Kecuali kalau kita melihat satu kemungkaran atau satu kemaksiatan, maka ini nggak boleh diem, Bu.
diamnya seseorang itu ada tempatnya juga gitu, nggih. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak benar, maka nggak boleh diem, harus napa diluruskan, ngoten nggih. Anak kita melakukan hal-hal yang tidak benar, ini nggak boleh diem, tapi harus diarahkan, dinasehati, ya, diberikan bimbingan, ya. Pokoknya yang keluar upayakan baik, jika tidak bisa pilih diem. Nah, kenapa? Inilah jalan keselamatan. Karena nyuwun sewu, masya Allah nggih, kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat bersama orang banyak ini menjadi satu napa nggih Bu, ujian, ya, dan membutuhkan keterampilan, ya, agar kehidupan kita dalam bermasyarakat, berteman, bersahabat dan juga bertetangga itu dalam keadaan napa nggih Bu, rukun, adem, ayem, tidak terjadi persoalan, ya. Kalau ibu-ibu pernah lihat sinetron Tukang Bubur Naik Haji, itu kan ada tokoh namanya sinten Bu? Haji Muhyiddin. Masih ingat nggih Bu? Padahal itu kan cuma fiktif nggih. Tapi sampai sekarang itu kalau lihat tokoh Haji Muhyiddin, apa komentar ibu-ibu? Ya, insyaallah nggih. Kadang-kadang sok gregeten, ya. Yang disorotin apa Bu? Orang ini baik, gitu ya. Rajin datang ke masjid, ibadahnya luar biasa. Tapi ada satu yang tidak bisa dikendalikan. Kenapa? Lisan, gitu nggih. Nah, lisannya. Jadi ada istilah napa Bu? Ada istilah sosial pribadi, soleh pribadi dan soleh sosial. Ada orang yang baik secara pribadi Bu, ke masjid rajin, sholatnya sregep, sholat sunahnya sregep, puasanya sregep. Dia baik secara pribadi, tapi ternyata ada yang tidak soleh secara sosial. Sama tonggone julid, ngoten nggih. Sesama tetangganya nyinyir, ngoten nggih Bu. Kabeh dikomentari, kabeh diomongke, kabeh dirasani. Nah, ngoten nggih. Nah, itu namanya dia solih secara pribadi tapi tidak solih secara sosial. Gitu ya. Ibu kan paling seneng lihat orangnya biasa, nggih. Enggak terlalu cantik. Strata sosialnya juga biasa-biasa saja. Tapi kalau sama tetangganya gemati, kalau ngomong juga enak, nggak pernah nyakitin, kan kita akan seneng dengan orang seperti itu. Daripada ketemu sama orang yang cuantik tapi judes, kan gitu nggih. Mesti kita akan merasa nggak nyaman gitu nggih. Ayu-ayu kok judes, nah gitu nggih. Nah ibaratnya begitu Bu. Maka Imam Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin beliau mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan lengkap, ya, kecuali dia bisa mewujudkan dua hal, atau seseorang itu tidak akan sempurna, ya, keberadaannya di dunia ini kecuali dia bisa mewujudkan dua hal. Yang pertama apa? Soleh secara pribadi, dia secara pribadi baik, tapi juga soleh secara sosial. Sosialnya juga baik, gitu loh Bu. Nah, kalau soleh secara pribadi, itu kan urusan dia sama Allah Bu. Sholat yang dapat pahala juga dia, nggih. Kalau dia tilawah yang dapat pahala juga dia, kalau puasa yang dapat pahala juga dia. Tapi kalau tidak soleh secara sosial, itu bisa merusak hubungannya dengan tetangga, dengan kerabatnya, dengan keluarganya. Dan itu sumbernya semuanya dari mana Bu? Lisan kita, ya. Makanya Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, apakah kita ini akan dihisab oleh Allah gara-gara lisan kita? Akan dimintai pertanggungjawaban gara-gara lisan kita? Maka Rasulullah menyampaikan, wahai Mu'adz, tidaklah seseorang ditelungkupkan ke dalam neraka, yang ditelungkupkan itu bagian wajah Bu. Bagian wajah kan berarti termasuk mulut dan juga lisan. Itu tidak lain. Jadi manusia itu nanti dimasukkan ke neraka, itu yang ditelungkupkan pertama kali itu bagian wajahnya Bu, bukan kaki, gitu ya. Bagian wajahnya memplungsik. Nah, bahkan akan ada itu kisah
kelak di akhirat itu manusia itu akan diperjalankan pada wajahnya. Jadi mereka itu berjalan di akhirat nggak menggunakan kaki, tapi berjalannya pada wajah. Nah, kenapa? Itu tidak lain karena dosa yang keluar dari lisannya. Jadi urusan lisan bukan urusan yang remeh. Keselamatan kita di dunia dan di akhirat itu terletak pada lisannya. Nggih. Maka sampai jam 8 nggih. Maka mudah-mudahan nggih Bu, nikmat lisan ini bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang positif dan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Mungkin kalau di dunia manusia itu bisa menipu hukum atau mengelabui manusia dengan alasan-alasan yang dia buat. Ya. Bener kowe nuduh aku ora gitu ya. Bener enggak kamu fitnah aku ora yo. Ya. Ora aku ngomong kayak lo. Ya, Ibu kan mengkambing hitamkan orang lain, menyalahkan orang lain, itu kan yang keluar dari lisan juga nggih Bu. Ya. Dia nyebar fitnah, adu domba Bu. Ngomong sama ini begini, ngomong sama ini begini, terjadilah kekisruhan di tengah-tengah masyarakat. Itu juga kebanyakan lisan para wanita nggih, karena yaitu Bu, sukanya menyampaikan pembicaraan nih kan nggih. Nah, maka kelak di akhirat itu Bu, ketika Allah menghisab kita, mengkisos kita, membeberkan amal perbuatan kita, dan semua anggota tubuh kita itu dimintai persaksian, itu bagian yang tidak dimintai saksi dan justru dikunci itu adalah mulut Bu. Jadi nanti di akhirat ini mulut nggak bisa ngomong Bu. Mulut yang awalnya di dunia itu nggih Bu, bisa mengeluarkan banyak perkataan gitu nggih. Ini nanti di akhirat dikunci Bu. Nah, yang memberikan saksi nopo? Kulit kita ngomong, nggih. Pendengaran kita ngomong, penglihatan kita ngomong, kaki ngomong, tangan ngomong, semua anggota tubuh kita ngomong kecuali mulut. Mulut dikunci oleh Allah, nggak bisa ngomong. Kenapa? Iki mulut yang selama di dunia itu bisa pakai beribu-ribu alasan, ya, untuk berkelit ataupun menghindar, ya Bu. Nah itu nanti nggak diizinkan ngomong Bu. Kowe ning donya iso ngomong, iso ngeles, gitu, iso ngasih alasan atau bisa mengkambing hitamkan orang. Tapi gilirannya saat ini kamu nggak bisa ngomong, kamu dikunci. Yang memberikan persaksian adalah anggota tubuh lainnya. Okay. Tapi Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang paling penting bagi kita adalah segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita sesama Muslim, monggo kita kedepankan sifat husnudon, berbaik sangka. Jangan sampai nanti karena ada buruk sangka kita mengeluarkan komentar-komentar yang tidak benar, okay? Ataupun kita Bu, julid nggih. Kalau julid itu namanya judes lidah nggih katanya nggih. Julid ataupun nyinyiri nggih Bu, ataupun justru kita berusaha mencari-cari kesalahan orang lain ataupun mengomentari yang itu bukan urusan kita, ngoten nggih. Maka sekarang kita fokus kepada aib kita sendiri daripada kita mencari-cari aib orang lain demi menjaga keselamatan lisan dan lidah kita sebagai anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Nggih. Ngoten Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sampun habis nggih. Ada pertanyaan Bu? Ada sesi tanya jawab napa ngono? Nggih. Monggo Ibu-ibu sekalian, ada yang perlu ditanyakan napa mboten? Tidak ada? Insyaallah cekap nggih. Nggih. Mohon maaf tadi tidak sempat perkenalan nggih, Mbak. Nggih. Untuk pertama kalinya saya alhamdulillah Bu bisa hadir di Jati Teken nggih. Ini yang pertama kalinya Bu. Kalau di daerah Semanggi insyaallah sudah sering kepanggih kali Mbak Mariati nggih. Nggih. Nah, ini yang pertama kalinya alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi silaturahmi yang baik nggih. Menjadi menambah persaudaraan di antara kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pagi hari ini memberikan manfaat, terutama tadi nggih mensyukuri semua bagian
anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bentuk syukur kita, nggih. Nah, semoga silaturahmi kita akan terus terjalin karena Allah Subhanahu wa taala, karena yang berkehendak mempertemukan kita juga Allah, nggih Bu. Jika ada kesalahan itu semata-mata dari saya sebagai manusia biasa. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, nggih. Monggo ibu-ibu menawi ke arah Boyolali ngoten nggih. Dulunya saya di Pabelan ibu-ibu, di belakang kampus 1 UMS nggih. Ya, daerah Pabelan Gonilan itu sejak 2009. Nah, ini saya sudah pindah ke arah Boyolali nggih Bu, tepatnya di belakang Lanut Adi Sumarmo atau Asrama Auri nggih. Nah, ini ki nembe 4 bulan niki nggih Bu. Monggo menawi ke arah Waduk Cengklik ngoten nggih, berkenan mampir bisa nanti bisa kita ketemuan ngoten nggih. Nah, untuk melanjutkan silaturahmi. Nggih, ngoten mawon saya cukupkan sampai di sini nggih. Nastaghfirullah li wa lakum. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.